Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya atas nama Violin dengan akhiran NIM 389. Di sini saya akan membahas materi mengenai kartografi dan pengindaran jauh. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta. Kata kartografi berasal dari bahasa Yunani yaitu chartis yang berarti peta, dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Dalam kartografi, informasi geografis diubah menjadi representasi visual yang dapat dipahami oleh manusia. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Adapun tujuan utama dari kartografi dan penginderaan jauh. Tujuan utama dari kartografi yaitu untuk menggambarkan dan menyajikan informasi geografis secara akurat dan efektif. Peta yang dihasilkan oleh kartografi dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, penelitian geografi, perencanaan perkotaan, dan pemetaan sumber daya alam. Sedangkan tujuan utama dari penginderaan jauh yaitu untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan ini membuat penginderaan jauh dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai bidang. Peran kartografi dan penginderaan jauh. Kartografi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti peta digunakan untuk membantu navigasi di jalan raya, memetakan rute perjalanan, dan mencari lokasi tertentu. Peta juga digunakan dalam perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan peran penginderaan jauh sendiri memiliki beberapa peran seperti memberitahu kondisi dari suatu wilayah sehingga dapat mengetahui medannya, dan juga memberikan efisiensi dalam penelitian karena peneliti tak perlu turun langsung untuk memantau suatu objek. Jenis-jenis peta dalam kartografi. Yang pertama yaitu peta topografi, di mana menunjukkan detail topografi permukaan bumi seperti gunung, sungai, dan lembah. Yang kedua, peta politik, menunjukkan batas-batas negara, wilayah administratif, dan ibu kota. Yang ketiga yaitu peta tematik, menyoroti tema khusus seperti penduduk, iklim, vegetasi, atau ekonomi. Yang keempat yaitu peta navigasi, digunakan untuk navigasi dan menunjukkan rute perjalanan di laut atau di udara. Aplikasi penginderaan jauh di bidang kartografi. Yang pertama, pemetaan, di mana membuat topografi, peta topografi, peta tanah, dan peta tematik menggunakan data penginderaan jauh untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat. Yang kedua yaitu pemeliharaan peta, menggunakan data penginderaan jauh untuk memperbarui peta yang ada dan memonitor perubahan permukaan bumi secara berkala. Yang ketiga yaitu pemodelan spasial, membuat model spasial dari data penginderaan jauh untuk memahami hubungan dan interaksi antar objek spasial. Demikian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.